絶対1億ベリー貯めてみせる。ベルメールさん、私やるよ。どんなに時間がかかっても。 Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin Andre akan melanjutkan cerita One Piece episode ke-37. Gak perlu nunggu lama lagi, yuk langsung saja kita mulai. Luffy, tatsu. Uragirareta yakusoku no ketsumatsu. Kemarin, kita sudah melihat kedatangan Angkatan Laut ke desa Kokoyashi. Kali ini cerita berlanjut dengan Angkatan Laut yang sampai di rumah Nami. Tak banyak basa-basi, kapten yang wajahnya mirip tikus berniat akan menyita harta curian Nami. 海賊から盗んだ盗品はすべて政府が預かり受けることになっている。 Mendengar itu, Nami pun menjelaskan jika dirinya adalah bagian dari kru Arlong. Dan Arlong tak akan tinggal diam jika dirinya disentuh. Tersenyum manis, Kapten Tikus pun tak peduli dan memerintahkan anak buahnya untuk tetap mencari. Marah, Nami pun mengumpat kenapa Angkatan Laut malah mencarinya di saat ada bajak laut yang berkuasa di desa. Mendengar itu, Kapten Tikus pun hanya tersenyum manis dan kembali memerintahkan untuk melanjutkan pencarian. Saat kebun jeruk akan digali, Nami pun marah. Melihat Nami berjuang sendiri mempertahankan uangnya, Gensan yang dari tadi diam pun menyahut. Menyadari perkataan Gensan, Nami pun heran kenapa Gensan bisa tahu. Selanjutnya, Gensan pun menceritakan semua sejak Nami bergabung dengan Arlong. Bahkan Gensan menjelaskan jika warga desa juga tahu rencana Nami. Ikut campur, Nojiko pun datang dan menyuruh Kapten Tikus untuk segera pergi dan mengancam. アーロン氏に Tak takut, Kapten Tikus pun memerintahkan mencari demi uang 100 juta. Menyadari itu, Gensan pun heran kenapa Tikus bisa tahu jumlah uangnya. Keceplosan, Kapten Tikus pun berkata jika dia hanya menebak. Masaka, Arlong ga anta tachi o koko e? さあね。 Tak lama, anak buah Tikus pun menemukan harta simpanan Nami. Bergerak cepat, Tikus pun kagum dengan banyaknya harta Nami. Marah hartanya disentuh, Nami yang marah pun berlari ke arah Tikus. Melihat itu, Tikus, Gensan dan Nojiko pun bereaksi. Setelah itu, tampak Luffy yang sedang duduk santai di pinggir jalan. Di depan Luffy tampak Nami dan para warga yang berkerumun karena Nojiko tertembak. Di sini, Gensan pun menjelaskan pada warga jika Arlong telah mengkhianati Nami. Penasaran, Luffy pun datang dan menyapa Nami. Anta ni wa kankei nai! Sassato shima kara dete! Datang ke markas Arlong, Nami pun memaki Arlong karena telah ingkar janji. Namun dengan akting buruknya, Arlong berkata jika dia tidak ingkar janji. Sambil mengancam Nami, Arlong pun berkata jika tak akan melepaskan desa, jika uang 100 juta tidak ada. Oh, ついに逃げ出すのか。シェー！ Di sawah, tampak Usopp mengajak Sanji dan Zoro untuk mencari Luffy. Berlagak cool, Sanji yang duduk pun berkata jika Nami telah menderita. Untuk itu dia yang akan menanggung penderitaan Nami selanjutnya. Bosan mendengar obrolan Sanji dan Usopp, Zoro pun bergerak. ごちゃごちゃ言ってねえで。行くぞ。 Kembali ke desa, tampak Gensan dan warga yang bersiap menyerang Arlong. Di tempat lain, Nami berlari dengan cepat untuk mencegah Gensan. Kembali desa, dengan semangat berkobar, Gensan pun memberi semangat pada warga untuk menyerang. Baru mau menyerang, tiba-tiba Nami pun datang. Berakting tidak terjadi apa-apa, Nami pun menebar senyum dan berkata akan mencari uang lagi. Sudah memendam amarah, Gensan pun memeluk Nami dan berkata telah berjuang dengan baik. Setelahnya warga pun menyuruh Nami untuk pergi. Mendengar itu, Nami pun mengeluarkan pisau dan mengancam agar warga tak menyerang Arlong. Tak bergeming, Gensan pun menyuruh Nami menyingkir dan memimpin warga menyerang. Frustasi akan keadaan, Nami pun mengambil pisau dan menusuknya ke tato Arlong. Tak diduga, Luffy pun datang dan menghentikan ulah Nami.
Sambil menangis, Nami pun berkata jika ini bukan urusan Luffy dan kembali menyuruh Luffy pergi. Karena Luffy tak juga pergi, Nami yang putus asa pun akhirnya berbalik dan meminta tolong pada Luffy. Selanjutnya, Luffy pun maju dengan Zoro, Usopp dan Sanji. Di gerbang Arlong, tampak warga yang dihentikan oleh Johnny dan Yosaku. Di sini, Johnny dan Yosaku menjelaskan jika mereka telah tahu alasan Nami dan langsung menyerang Arlong namun kalah. 悪いが正気もねえあんたたちにこの扉は譲れねえ。何？ Setelahnya, Yosaku pun memerintahkan warga untuk menunggu 4 orang yang datang. Dan benar, Luffy dan kawan-kawan pun terlihat dan maju dengan penuh keyakinan. Begitu sampai di gerbang Arlong, Luffy pun menyuruh warga untuk menyingkir. Arlong pun kaget melihat gerbangnya hancur, disusul Luffy yang bertanya di mana Arlong. Dan cerita One Piece episode 37 pun berakhir. Buat yang pengen tahu kelanjutan cerita One Piece ini, kalian bisa like dan juga subrek agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa teman-teman.